Selamat ketemu lagi, selamat berbakti di dalam kasih karunia Tuhan. Hari ini saya ingin membahas tentang kasih karunia berganda. Atau yang tahun ini kita declare multiple grace. Nah saudara perlu tahu bahwa grace itu di dalam hidup kita bukan Martin Grace, bukan Grace Suki, tapi grace-nya Tuhan Yesus Kristus itu yang luar biasa dalam hidup kita. Dan grace ini banyak ada di dalam kehidupan Tuhan Yesus, ada abundant, ada multiply atau berganda. Nah untuk itu saya bukan tergoda, saya memang berkewajiban untuk menjelaskan kepada kita semuanya kenapa sampai tahun ini Bapak Gembala Senior kita mencanangkan tahun multiplied grace, tahun anugerah berganda. Sebab itu saya ingin membahas dari sudut point of view saya bahwa grace anugerah itu ternyata tersedia banyak bagi kita. Yuk kita lihat, judul khotbah saya hari ini, Grace Upon Grace. Saya sudah khotbahkan dalam bahasa Inggris di RSI, tetapi karena ini merupakan visi untuk tahun ini, maka di ibadah pagi pun saya akan khotbahkan supaya saudara semuanya bisa menangkap visi yang dimaksudkan dalam Grace Upon Grace atau Year Multiple Grace. Pertama, yang kita sudah kenal, kita punya saving grace. Saving grace, kita baca ayatnya. Yohanes 1 ayat 16 sampai 17. Karena dari kepenuhannya, kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Ini saya sebut saving grace, yang kita kenal kasih karunia atau anugerah. Anugerah datang melalui Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada lagi yang bisa memberikan anugerah selain Tuhan Yesus Kristus. Tentu anugerah yang menyelamatkan. Nah anugerah-anugerah yang lain di dalam anugerah keselamatan itu ada multiple grace. Jadi seringkali kita cuma tahu kita diselamatkan by grace. Itu anugerah. Tetapi ternyata di dalam anugerah keselamatan ada banyak anugerah yang lain yang kita akan bahas. Saya percaya cukup waktunya hari ini 1 jam kita akan bahas. Tapi sebelum kita bahas lebih detail, saya ingin jelaskan kepada kita semuanya bahwa ada beberapa macam grace. Tadi kita sebut saving grace. Yang kedua sekarang, di dalam satu paket saving grace, ada bagian kecil disebut teaching grace. Atau anugerah untuk mengenal atau belajar tentang Tuhan. 2 Petrus 1 ayat 2 ini yang diambil oleh Bapak Gembala Senior kita yang menjadi tema topik kita selama 1 tahun ini. 2 Petrus 1 ayat 2. May grace and peace be multiplied to you in the knowledge of God and Jesus our God. May, bukan mudah-mudahan. Kiranya, kata mudah-mudahan itu antara iya dan tidak, antara sungguh-sungguh terjadi atau tidak. Seringkali kata may diterjemahkan dengan mudah-mudahan. Tetapi lebih tepat menurut saya diterjemahkan dengan kata lebih baik. Biarlah. Biarlah anugerah dan damai sejahtera be multiply. Saya bacakan dalam bahasa Indonesia. Kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Nah di sana di dalam bahasa Indonesia cuman kasih karunia dan damai sejahtera. Tapi tidak ada keterangan waktunya. Sementara di dalam bahasa Inggris kita mengenal past tense. Dikatakan may grace and peace be multiplied. Multiplied itu artinya past tense. Jadi sudah terjadi dan Tuhan sudah memberikan grace upon grace untuk apa? Untuk knowledge, to knowledge God and of Jesus our Lord. Bukan belajar tentang saham, bukan belajar tentang tren media, bukan belajar tentang apa yang sedang terjadi. Nothing wrong with that.
belajar news, belajar pengetahuan. Tetapi mari kita lihat bahwa setelah diselamatkan yang berikutnya Tuhan mau kita pun mengaplikasikan grace untuk pengenalan akan Tuhan. Karena begitu kita diselamatkan, kita dibuka akan poin yang lain buat kita seperti selumbar diangkat dan kita diberikan pengajaran untuk mengerti dan mengenal Tuhan kita dengan benar. Tetapi ini sering diabaikan, kita cukup menerima saving grace. Dan kita tidak mau masuk ke dalam teaching grace. Karena nanti kita akan jelaskan. Oke, sekarang yang berikut, yang ketiga. Setelah saving grace, teaching grace, ada yang ketiga namanya justifying grace. Atau anugerah untuk dibenarkan. Kita lihat ayatnya, Roma 5 ayat 17. Sebab jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Nah, lagi-lagi di sini kita tidak terlalu melihat apa maksudnya teaching grace. Tetapi dalam bahasa Inggris kita lihat ya, kita baca. For if because of one man trespass, that reign through that one man, much more will those who receive the abundance of grace and free gift of righteousness. Free gift of righteousness. Ini yang saya katakan anugerah untuk menerima kebenaran. Jadi kita dibenarkan bukan karena kita berbuat benar. Kita dibenarkan karena pemberian dari Tuhan yang sudah berbuat benar dan kebenarannya dia diberikan kepada kita. Makanya saya menyebutnya justifying grace. Karena kita menerima dosa bukan karena kita berbuat dosa. Kita menerima dosa karena Adam berbuat dosa. Nangkep nggak di sini? Kok diam aja? Nangkep nggak? Ngerti nggak? Yang ngerti manggut-manggut dong. Ya, yang nggak ngerti goyang-goyang. Sudah nangkep maksud saya? Banyak kali kita berpikir kita menjadi orang berdosa setelah kita berbuat dosa. Tetapi tanpa kita berbuat dosa pun, kita sudah menjadi orang berdosa. Kenapa? Karena kita menerima dosa turunan dari Adam. Nah, sama dengan kebenaran. Saudara dibenarkan, saudara menjadi benar, bukan karena saudara berbuat benar. Tetapi karena ada seseorang yang sudah berbuat benar tanpa cacat, yaitu namanya Yesus Kristus. Jadi kita terima dosa karena Adam, kita terima kebenaran karena Adam terakhir. Are you with me sampai sini? Clear ya? Oke. Saving grace, teaching grace, justifying grace. Nah, sekarang ada yang keempat. Enabling grace. Apa itu enabling grace? Kasih karunia yang memampukan kita untuk melakukan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Are you with me? Untuk melakukan visi, purpose, dan destiny, Tuhan memberikan grace kepada kita. When God's call, God's prefer grace for your calling. Waktu saudara dipanggil untuk jadi something or somebody, in the way dalam proses OTW, tahu OTW? On the way to process to become some God's purpose. Tujuan utama kita, tujuan utama Tuhan dalam hidup kita bukan menjadikan kita somebody lain, tapi untuk menjadikan kita seperti Dia. Itu tujuan yang paling utama dari Tuhan. Tapi dalam proses menuju menjadi seperti Tuhan, kita banyak punya tujuan-tujuan kecil yang lain yang Tuhan berikan kepada kita. Contoh, saya diberikan panggilan untuk menjadi gembala. Saudara diberikan panggilan untuk jadi pengusaha, untuk menjadi karyawan, untuk menjadi apapun dalam bidang bisnis atau dalam bidang skill yang Tuhan berikan kepada Anda.
Dan dalam panggilan itu Tuhan kasih enabling grace. Dan salah satu enabling grace yang paling kelihatan, jangan loncat dari tempat duduk saudara, bakat, talenta. Yang tidak bisa dipelajari. Bakat dan talenta itu diberikan Tuhan sejak Anda di dalam kandungan. Sehingga Anda tahu persis waktu Anda melakukan sesuatu dalam waktu singkat, dalam waktu cepat tanpa belajar, Anda bisa berhasil dengan baik. Kalau Anda belajar dengan lama, tekun bertahun-tahun lalu berhasil, itu bukan bakat, itu namanya sukses by learning, by skill. Oke, nanti kita akan masuk lebih jelas dalam penjelasannya. Tetapi di sini dikatakan ada enabling grace. Sakaria 4 ayat 6 sampai 7. Lagi-lagi saya pakai dua bahasa karena bahasa Indonesianya benar-benar nggak cocok. Kita lihat dalam bahasa Indonesia dulu. Sakaria 4 ayat 6. Maka berbicaralah ia katanya, inilah firman Tuhan kepada Zerubabel, bunyinya. Bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku firman Tuhan semesta alam. Nah, kita tahu persis ayat ini dan kita semua sering mendengung-dengungkan hanya oleh karena anugerah Tuhan, hanya oleh karena kuasa Tuhan, hanya oleh karena roh Tuhan kamu bisa. Oh, itu kita jago mendengung-dengungkannya. Kita tahu persis. Coba kita lihat ayat yang ke-7. Siapakah engkau gunung yang besar? Di depan Zerubabel engkau menjadi tanah rata. Ia akan mengangkat batu utama. Sedang orang bersorak. Bagus, bagus sekali batu itu. Nah tuh kan. Saudara lihat gak? Bagus, bagus sekali batu itu. Padahal sesungguhnya yang dalam bahasa Inggris dikatakan demikian. Ayat yang ke-7 kita baca dalam bahasa Inggris. Who are you, O great mountains? Before Zerubbabel you shall become a plain, and he shall bring forward to the top stone amid shout of grace, grace to it. Masa grace diterjemahkan bagus, bagus sekali batu itu. It's totally doesn't make sense gitu loh. Tujuan daripada ayat ini diberikan kepada Zakaria. Waktu Zakaria, bukan Zakaria sih sebetulnya, Zerubabel membangun kembali bait Allah dalam keadaan keluar dari jajahan Babilonia. Mereka tidak punya aset, mereka tidak punya kemampuan, mereka tidak punya apapun. Dan sepertinya itu seperti tembok yang menghalangi besar. Tembok yang begitu tinggi, mountain yang begitu tinggi yang menghalangi assignment atau purpose atau tugas dari Tuhan untuk Zerubabel. Tetapi Tuhan berkata di sini, then he said to me, this is the word of the Lord to Zerubabel, not by might, not by power, but by the Spirit says the Lord of hosts. Dan saudara harus terapkan ini dalam hidupmu. Waktu engkau mendapat purpose, destiny, assignment, calling, tugas dari Tuhan dalam hidupmu. Perhatikan, itu akan seperti mountain yang begitu tinggi dan kau tidak punya kemampuan, kau tidak punya sumber daya, kau tidak punya keuangan, kau tidak punya skill untuk mencapainya. Itu biasa. Kalau engkau bisa mencapai tugas dari Tuhan dengan skillmu, saya meragukan itu tugas dari Tuhan. Not by your might, not by your skill, not by your smart, not by your power, but by the Lord's. By says the Lord of hosts. Itu jelas. Nah sekarang yang berikutnya. Who are you, O great mountain? Before Zerubbabel you shall become a plain. And he shall bring forward the top stone. Top stone itu tahu saudara apa artinya? Pada waktu sebuah bangunan akan selesai. Top stone itu batu penutup terakhirnya. Dengan kata lain plafonnya. Amid shout of grace, grace to it. Jadi hanya dengan double grace you can achieve it. Waktu saya dapat ayat ini bertahun-tahun yang lalu, itu menjadi pewahyuan buat saya. Sehingga kalau saudara ikuti media saya, saudara lihat di dalam Instagram saya, Facebook saya, title saya apa? Bukan Samuel Yusuf. Di situ saya katakan apa? Double grace. Double grace. Double rest. Ini yang dari ayat ini saya ambil. Hidup saya, hidup Anda hanya bisa terjadi by double grace. And we applied
multiple grace, and you will rest. Karena pada waktu kita mengerti bahwa kita tidak bisa berbuat apa-apa, tapi ada enabling grace. Ada kasih karunia yang memampukan kita. Bukan, waduh bagus sekali batu itu. Ya, terjemahannya kok aneh gitu loh. Bagus sekali batu itu. Kata wong Surabaya. Ya, grace to it. Dengan kata lain, waktu saudara menghadapi Omikron, ucapkan grace to it. Antara kau dan aku ada Omikron. Tapi Omikron dikalahkan dengan oh my God, grace to it. Amin. Hidup itu sudah cukup susah sekarang ini. Jangan lagi dibuat susah dengan cara berpikir kita yang tambah susah. Mari kita enjoying the life by the grace, by double grace, by multiple grace. Are you with me? Enjoy saja hidup itu. Toh kita pun gak bisa buat apa-apa dengan yang namanya virus yang gak kelihatan. Kita mau buat apa? Ditakutin gak bisa, diberaniin juga gak bisa. Mau apa? Qui sera, cisara. Mari kita laughter, enjoying. Kenapa? Karena dengan enjoying, dengan laughter akan menaikkan imunitas tubuh. Itu kata research. Daripada kita dengan terpuruk, sedih, tambah menekan kita, membuat hidup kita tambah susah dan tambah imunitas kita tambah turun dan kita juga akhirnya suntuk, judek dan nantinya kita jadi marah-marah dan lain sebagainya. Oke, sampai sini ya. Anda mengikuti saya? Ada berapa? 5. Coba sebutkan. 1. Saving grace. 2. Teaching grace. 3. Justifying grace. 4. Enabling grace. 4 bukan 5 ya. Sorry. 4. Enabling grace. Oke, sekarang kita masuk. Saya mau masuk lebih dalam ke arah yang lebih mendetail untuk menjelaskan satu-satu. Tadi baru kulitnya, sekarang kita masuk saving grace. Kita lihat Efesus pasal 2 ayat 8 sampai 9. Ini yang sangat terkenal, kita sudah tahu ayat ini, anugerah hanya keselamatan saja. Ya. Oh, kebalik, keselamatan hanya oleh anugerah saja. Ayat 8, sebab kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Kasih tahu tetanggamu, kamu selamat bukan karena kamu. Itu karena pemberian Tuhan. Oke, yang kedua, ayat 9, itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Saya berdiri diselamatkan menjadi hamba Tuhan, bukan karena dari dalam kandungan saya sudah Kristen. Yes, dari dalam kandungan saya sudah Kristen, karena saya lahir dari keluarga hamba-hamba Tuhan. Papi saya hamba Tuhan walaupun bukan full time, mami saya juga hamba Tuhan walaupun bukan full time. Mereka semuanya pelayan-pelayan Tuhan yang overtime. Tapi bukan karena itu saya diselamatkan. Bukan karena anak pendeta, bukan karena anak gembala. Tetapi saya diselamatkan karena Tuhan yang memberikan grace kepada saya. All kind of grace are hidden in the saving grace. 3 grace yang lain, justifying grace, teaching grace, enabling grace, ada di dalam paket yang paling atas, saving grace. Once you get saving grace, you got all kind of grace. Masukkan ini dalam pikiran Anda. Begitu Anda terima anugerah keselamatan, maka anugerah untuk belajar, anugerah untuk hidup dalam kebenaran, anugerah untuk melakukan perkara besar bagi Tuhan, itu ada di dalam paket ini. Tapi tanpa keselamatan, Anda tidak punya paket-paket yang lain. Yang mengerti katakan amin. Grace is the one word that separate Christianity from other religion. Keselamatan, anugerah adalah merupakan batas pemisah antara kita dengan kepercayaan-kepercayaan yang lain. Kepercayaan yang lain berkata, kamu berbuat baik, mudah-mudahan kamu selamat.
Kamu berbuat begini, kamu berbuat begitu, mudah-mudahan Tuhan berkenan. Kamu puasa, kamu bayar perpuluhan, nanti Tuhan kasih kamu reward. Itu pengertian agama-agama lain. You do something and God will reward. Tidak salah pengertian itu, tidak salah. Memang Tuhan pun berjanji bahwa Dia akan memberikan reward. Tetapi grace, salvation bukan reward. Salvation is totally God's solely act. Keselamatan adalah total Tuhan punya tindakan sendiri. Tidak ada hubungannya dengan kebaikan kita, tidak ada hubungannya dengan pemberian kita, tidak ada hubungannya dengan keturunan kita. We cannot deserve grace. Kita tidak layak menerima grace. We cannot demand grace. Kita juga tidak bisa meminta sekehendak kita grace. Saudara boleh minta anugerah sama Tuhan, tetapi Tuhan tidak memberikan anugerah karena tindakan permintaan kita. Nangkep gak ini? Grace is only given according to God's pleasure. Anugerah hanya diberikan atas kesukaan hatinya Tuhan. Bukan karena engkau puasa. Bukan karena engkau rajin datang ke gereja seperti sekarang. Walaupun lagi maraknya Omikron kau tetap datang, maka anugerahmu makin bertambah. Bukan. Itu reward. Reward dan anugerah dua hal yang berbeda. Tetapi anugerah adalah free. Free dari segala macam. Gratis, yes. Tapi yang namanya gratis itu kan bahasa Belanda, gratis. Dalam bahasa Inggris, free of charge. Kita banyak terpengaruh dalam bahasa Belanda, maka kita menyebut yang semua yang bebas daripada biaya itu gratis. Itu bahasa Holland spreken. Gratis, ya. If it is not gratis, it's not grace. Saya sengaja pelan-pelan untuk saudara mencerna karena kita sering kali dengan gampang, ya aku tahu grace, tapi coba suruh jelaskan. Saudara akan gelagapan untuk menjelaskannya. Kenapa? Karena sebetulnya saudara cuma tahu kulitnya doang grace. Tetapi nggak mengerti inti daripada makna grace itu sendiri. Grace tidak ada hubungannya dengan kehidupan kita. Grace hanya ada hubungannya dengan kehidupan Tuhan. Tuhan berkenan memberikan grace kepada siapa yang Dia mau. Tapi dengar baik-baik. Tuhan juga bisa tidak memberikan grace kepada orang-orang tertentu yang Dia mau. Jangan percaya kalau ada pendeta yang berkata, grace untuk semua orang. No. Grace tidak untuk semua orang. Grace untuk semua yang Tuhan pilih. Dan bersyukurlah kalau Anda termasuk orang-orang yang Tuhan pilih. Kalau Anda bisa percaya Tuhan, Anda bisa melayani Tuhan, Anda bisa ada bergereja walaupun online, itu semuanya karena perbuatan grace. Tapi orang-orang yang belum kenal Tuhan, belum tentu mereka akan menerima grace. Kita berhak untuk melayani, kita berhak untuk menginjili, kita berhak untuk mendoakan. Tetapi soal dia apakah akan diselamatkan dan akan menerima grace atau tidak, bukan hak dan tanggung jawab kita. Sorry saya ngomong agak keras ya buat kita semuanya. Tapi ini harus dimengerti dengan jelas. Gak peduli itu orang tua, saudara, papa saudara, adik saudara, suami saudara, istri saudara. Kita wajib mendoakan, kita kudu membagi kasih. Tetapi soal dia bisa bertobat menerima saving grace atau tidak, itu 100% urusannya Tuhan. Bukan karena khotbah gembalamu, bukan karena kebaikanmu, bukan karena pemberianmu, bukan karena perbuatanmu seseorang bisa bertobat. No, it's because of God's grace only. Nah, sebab itu kita tidak tahu siapa yang akan Tuhan kasih grace,
Siapa yang akan Tuhan tidak kasih grace? Sehingga kita tidak bisa memilih. Tugas kita adalah doakan semua orang yang bisa kita doakan. Layani semua orang yang bisa kita layani. Kasih semua orang yang bisa kita kasih. Terutama yang terdekat dengan kita. Sehingga kita hanya menjadi alatnya Tuhan. Channel untuk menyalurkan. Tapi Tuhan yang akan bekerja dengan saving grace-nya mereka. Yang mengerti katakan amin. God who is made us life. God who seated us with Christ in righteousness. God is who show us kindness. Itu sebabnya Rasul Paulus berkata dalam ayat yang ke-8. Dalam ayat yang ke-8 dikatakan, sebab kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Nah, di dalam bahasa Inggris dikatakan, and this is not your own doing. Kata word this is itu menekankan apa yang dilakukan oleh Tuhan, bukan yang dilakukan oleh engkau. Saya ulang lagi, ayat yang pakai bahasa Inggris lebih jelas. For by grace you have been saved through faith. And this is not your own doing. Bukan doamu, bukan khotbahmu, bukan kesaksianmu, bukan pemberian uangmu. Engkau boleh memberikan uang, engkau boleh menolong, engkau boleh memberikan pertolongan, kasih sayang, engkau boleh memberikan apa yang bisa engkau berikan. Tapi bukan karena itu seseorang bertobat. Are you with me? That's big. This is a gift of God. Totally a gift of God. Saya masuk lebih dalam. Di dalam saving grace yang kita terima, yang orang lain akan terima, ada satu grace yang lain yang enggak saya masukkan dalam kategori ini. Tapi grace itu merupakan satu paket blessing untuk kita nikmati di dalam saving grace kita. Kita buka Efesus 1 ayat 3 sampai 10. Efesus 1 ayat 3 sampai 10. Berbunyi demikian. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita apa? Telah mengaruniakan kepada kita apa? Segala berkat di mana? Segala berkat rohani di mana? Itu lagi-lagi salah terjemahan. Kita baca dalam bahasa Inggrisnya dikatakan ya, berkata demikian. Blessed be the God of Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed, lagi-lagi past tense, who has blessed, sama dengan bahasa Indonesia, yang telah memberkati kita di dalam in Christ with every spiritual blessing in heavenly places. In heavenly places. In heavenly places. Saya sengaja mengulang-ulang ini supaya saudara masuk, canangkan di otak saudara. Heavenly places is not heaven. Namanya sudah heavenly, seperti surga. Places, banyak tempat. Kalau betul-betul surga yang dimaksud oleh ayat ini, heaven, nggak pakai heavenly places. Satu, yang kedua, mari kita belajar untuk memikir. Nah inilah yang dikatakan di dalam saving grace ada teaching grace. Dari mana saya belajar ini? Dari pengertian firman. Coba lihat, dikatakan bahwa in heavenly places. Places itu banyak tempat. Surga ada banyak tempat enggak? Surga cuma satu. Dan kalau yang namanya heavenly, surgawi. Seperti surga, betul? Belum tentu surga. Jadi pengertiannya apa? Dalam bahasa Inggris katakan, Tuhan and God blessed be to God the Father of our Lord Jesus, who has blessed us. Yang telah
memberkati kita di dalam Kristus with every spiritual blessing in heavenly places. Lihat saya jelaskan dengan benar. Jangan mengejar berkat jasmani. Bukan berarti nggak perlu berkat jasmani. God blessed you and me spiritually, secara spirit, in heavenly places. Heavenly places, catat ini, adalah hadirat Tuhan yang ada di dalam hidupmu. So you can bring the heavenly places wherever you are. You can sense heavenly places, even in your bathroom, even in your bedroom, even in your driving time. Heavenly places adalah hadirat Tuhan di banyak tempat yang kau bisa rasakan. Dan pada waktu kita menyembah Tuhan, berhubungan dengan Tuhan, tidak harus dengan mata tertutup, apalagi kalau nyetir, jangan sampai menyembah Tuhan dengan mata tertutup. Saudara cepat masuk surga. Tetapi yang saya mau katakan dari pengajaran Paulus ini, bahwa Tuhan sudah memberkati kita secara rohani. Waktu kita menyembah Tuhan, tadi saya makanya sengaja mengajak kita menyembah lebih lama lagi, untuk merasakan the presence of God di dalam diri kita. When you intim with God, touch with the Spirit of God, at that moment, pada waktu itu, Tuhan mencurahkan berkat rohani ke dalam roh kita. Nah, pada waktu roh kita kontak dengan roh Tuhan, maka berkat dicurahkan, kekuatan dicurahkan, pembaharuan dicurahkan, wahyu dicurahkan, bahkan kreativitas dicurahkan. Engkau bisa menemukan sesuatu yang akan engkau olah dan akan engkau kreativasikan di dalam bisnismu, di dalam pekerjaanmu, sehingga menjadi sesuatu aset yang berguna untuk engkau peroleh berkat jasmani. Nangkap nggak di sini? Itu sebabnya saudara, saya sering berkata begini, jangan kejar opportunity. Hidup intim dengan Tuhan membuat wahyu terbuka, bukan si wahyu yang dibuka baju, bukan. Pewahyuan turun, kau dibukakan pengertian, rohanimu diangkat, rohanimu diurapi, rohanimu diberkati, maka engkau bisa melihat apa yang orang lain tidak lihat. Itu yang saya katakan opportunity. Engkau bisa mengerti apa yang orang lain gak mengerti. Dan itu yang saya katakan hikmat. Dan engkau melangkah dengan benar karena dituntun oleh pengertian heavenly placesmu, sehingga engkau bisa melakukan dengan benar. Nangkep nggak? Jadi perjumpaan dengan hadirat Tuhan itu penting sekali dalam hidup kita. Jangan izinkan perkara dunia merasuki kita, sehingga kita tidak bisa merasakan hadirat Tuhan. Oke, itu baru ayat 3, ayat 4. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Nah, saudara perhatikan, bahwa setelah kita mendapat pewahyuan di dalam Tuhan heavenly places, maka kita melakukannya sehingga hidup kita dikuduskan oleh Tuhan. Dan dalam praktik hidup kita sehari-hari, kita dikuduskan berdasarkan pewahyuan yang Tuhan berikan kepada kita. Dalam ayat 5, dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Coba di sini, Mama Ishak, Sarah mamanya Ishak. Waktu Ishak masih kecil, kalau Ishak salah kamu tegur nggak? Iya. Kamu ajar nggak? Iya. Kamu beritahu nggak? Iya. Nah, waktu kita melakukan kesalahan, waktu kita intim dengan Tuhan, Tuhan tegur kita, Tuhan kasih tahu, hey Samuel, jangan gitu. Begini. Tuhan bisa arahkan kita. Mungkin saudara nggak mendengar lewat perkataan audible, tetapi Tuhan akan menunjukkan keadaan loh. Saya sangat sering menemukan waktu saya saat teduh dengan Tuhan. Saya merasa, loh kemarin kok aku gitu ya? Kok tadi aku gini ya? Saudara lihat gak? Itu caranya Tuhan memperbaiki kita, menegur kita.
Atau kadang-kadang waktu baca firman, lagi saat teduh, lagi baca renungan puasa, tiba-tiba ayat itu tung. Kata orang itu rema, entah itu apa, tapi itu hidup dan menegur kita. Oh iya ya, ternyata aku keliru. Nah, saudara, ini yang dikatakan Tuhan memberikan kita berkat-berkat tersembunyi di dalam kehidupan kita waktu kita menjadi anak-anaknya. Ayat 6, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Ayat 7, sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Lagi-lagi ini enggak kelihatan aslinya. Saya baca dalam bahasa Inggris ayat 7. In Him we have redemption through His blood, the forgiveness of our trespassing according to the riches of His grace. Hey, Samuel, aku sudah kasih tahu kamu, kata Tuhan. Tapi kenapa kamu masih salah? Nah, itu sebabnya kita perlu abundant grace. Di sini dikatakan according to riches of His grace. Tidak ada satupun di antara kita yang sekali dikasih tahu Tuhan langsung bisa nurut, bisa hebat. Enggak. Kebanyakan kita mesti berkali-kali dijewer dulu, diceples dulu, dihadapkan dengan persoalan dulu, baru kita bisa mengerti. Nah, itulah grace yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Riches of His grace, kekayaan kasih karunia-Nya. Dan boleh juga diganti dengan multiple grace. Boleh juga diganti dengan kata-kata grace upon grace. Oke, kita baca lagi ayat 8. Yang dilimpahkannya kepada kita di dalam segala hikmat dan pengertian. Oke, ntar kita bahas itu dalam teaching grace. Sebab Ia telah menyatakan rahasianya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaannya, itu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan kita di dalam Kristus sebagai kepala daripada segala sesuatu yang di sorga maupun yang di bumi. Slide nomor 11, Frank. The saving grace also come with the lavish wisdom and insight that makes us know the ministry of His will according to His purpose and which He set forth in Christ. Perlu saya terjemahkan nggak? Apa saudara bisa ngerti? Diam ini ngerti apa enggak? Diam ini nggak ngerti. Ngerti? Perlu diterjemahkan apa enggak? Perlu. Kalau perlu diterjemahkan begini. The saving grace also come. Jadi anugerah keselamatan juga datang dengan kelimpahan wisdom dan insight. Insight itu apa? Pandangan ke dalam. That makes us know the mystery of His will. Yang membuat kita mengerti rahasia daripada kehendak Tuhan. Nangkap? Sesuai according to His purpose. Sesuai dengan tujuan which He has set for in Christ. Jadi kalau saudara baca satu ayat, saya baca satu ayat, istri saya baca satu ayat yang sama, bisa berbeda pengertiannya. Itu karena according to His purpose. Contoh, Tuhan bilang beri. Bagi seorang penginjil memberi, itu untuk menyelamatkan jiwa. Bagi seorang penginjil apapun, pokoknya penginjilan menyelamatkan jiwa menginjil. Tapi bagi seorang gembala, katakan memberi, melakukan ekspansi, melakukan apa? Apa? Bukan menyelamatkan jiwa. Bukan berarti gembala tidak punya hati untuk menyelamatkan jiwa. Tapi seorang gembala panggilan utamanya adalah memelihara jiwa. Are you with me? Itu perbedaannya. Bagi seorang gembala, spend money banyak-banyak untuk supaya jemaatnya senang, untuk supaya jemaatnya oke, itu is okay. Tapi bagi seorang penginjil, itu pemborosan. Buat dia lakukan apapun biayanya untuk KKR, untuk jangkau jiwa. Nah itu, lihat nggak, ngerti nggak saudara? Perbedaan sudut pandangnya, sesuai dengan purpose dan destiny yang Tuhan taruh di dalam diri kita. Makanya kita nggak bisa berantem dengan orang-orang
di sekitar kita, dia lakukan ini, aku nggak setuju, kamu mestinya begini. Nggak bisa. Kita harus mengerti tujuan yang penting benar dengan motivasi yang benar melakukan tujuan dan kehendaknya Tuhan. Oke. Aduh, rasanya bisa selesai nggak nih? Selesai lah ya, usahakan selesai. Sekarang kedua, saving grace kalau masuk lebih dalam lagi akan lebih banyak lagi. Tapi kita selesaikan dulu aja sampai di situ. Karena membahas tentang keselamatan itu huge aspek. Sekarang kita masuk yang kedua, justifying grace. Anugerah untuk dibenarkan. Roma 3 ayat 23 sampai 25. For all have sinned and fall short of the glory of God, and are justified by His grace as a gift through the redemption that is in Christ Jesus. Oke, kita bacakan dalam bahasa Indonesianya saja karena ini hampir sama. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan oleh karena kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya. Karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kebenarannya. Lagi-lagi pada masa kesabarannya, Lagi-lagi kita menemukan ketidakjelasan. Ayat 25, kita baca dalam bahasa Inggris. Whom God put forward as a propitiation by His blood to be received by faith. Kata propitiation agak hilang dalam pengertian bahasa Indonesia. Kristus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian. Kata propitiation dengan jalan pendamaian itu dua hal yang berbeda. Propitiation itu bukan jalan pendamaian, tetapi propitiation adalah penebusan untuk perdamaian. Kata propitiation adalah, kalau contoh, saya menggadaikan rumah saya $1 juta. Bukan saya datang minta ampun, utang itu beres. Enggak. Tetapi ada misalnya Pak Philip, begitu kaya raya. Dia datang kepada saya, Pak Sam utang $1 juta. Oke, saya tebuskan di bank $1 juta. Nah, ini propitiations. Jadi ada orang yang membayarkan utang saya sehingga utang saya lunas. Jadi damai. Jadi memang betul jalan perdamaian. Tapi tidak menyebutkan mahar atau tidak menyebutkan nilai yang harus dibayarnya. Nah, jalan berdamai bukan saya minta maaf kepada Willy selesai bayar. Enggak. Saya jelaskan sekali lagi. Saya punya utang sama Willy. $1 juta, gede kan. Terus saya datang sama Willy. Will, saya minta maaf ya. Selesai enggak utangnya? Enggak. Tapi harus saya bayar utangnya. Nah, itu propitiation. Baru Willy berkata, oke, kita damai Pak Sam. Kenapa? Karena sudah dibayar. Banyak kali kita berpikir, Tuhan membebaskan dosa kita karena Dia berkuasa membebaskan. Udahlah, karena aku maha kuasa kamu tak bebaskan. Tidak, Tuhan tidak demikian. Tapi Tuhan membayarkan hutang kita dengan kehidupannya. Sehingga Dia perlu mati di atas kayu salib. Inilah yang disebut justifying grace. Karena Dia adalah adil. Dia tidak main dengan kuasanya mengampuni. Dia bisa saja mengampuni. Oke, aku ampuni, aku bebaskan. Oh, aku maha kuasa kok. Aku Tuhan kok. Tapi Dia tidak demikian. Ayat 25. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan perdamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuat untuk menunjukkan keadilannya. Nah, ini benar. Karena Tuhan itu adil, firman-Nya tetap adil dan harus berkuasa. Dan tetap harus dilaksanakan. Walaupun Dia harus berkorban. Karena Ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Slide nomor 13. Ini saudara perlu catat, ini penting. Saya menulis di sini. We are justified by His grace as a gift. And not because of our doing. Ini sama dengan salvation. Justification adalah next step after salvation.
Jadi kita menerima keselamatan. Pada waktu kita menerima keselamatan, maka kita pun menerima anugerah kebenaran atau stand in righteousness di dalam Tuhan. Sampai sini, ngerti? Saya jelaskan dengan satu ayat yang sangat terkenal. Kita buka Matius 6 ayat 33. Kita baca yuk, Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Nah, kita sering salah mengerti dengan kata carilah. Carilah dahulu kerajaan Allah. Kita pikir keselamatan pun kita perlu cari. Kita pikir keadilan Tuhan pun kita perlu cari. Kebenaran Tuhan pun kita perlu cari. Nah, kata seek di sini bukan looking for. Bisa nggak bedakan seek dengan looking for? Looking for itu kita kehilangan sesuatu lalu kita cari korek di mana kita lihat sana, lihat sini, ini looking for. Tapi seek bukan looking for. Seek itu adalah mencari dengan alam pikiran maya. Seek. Cari terus pikir. Nah, tapi juga bukan dengan saudara banyak berpikir engkau akan ketemu Tuhan. No. Tetapi yang Tuhan mau pakai di sini seek adalah cari itu di mana? Di dalam firman Tuhan. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Makanya di sini dikatakan pada waktu engkau dianugerahkan firman, dianugerahkan keselamatan, maka kebenaran itu pun menjadi bagian kita. Pada waktu kita diselamatkan, maka kita sekaligus dibenarkan. Nangkap enggak? Nangkap enggak? Pada waktu kita diselamatkan dan dibenarkan, maka selubung kebodohan kita, selaput tabir yang menutupi kita diangkat oleh Tuhan sehingga kita diberikan klik untuk baca Alkitab dan mengerti. Saudara akan berkata, "Pok, saya belum ngalami, Pak." Ya karena engkau tidak seek, tidak otomatis begitu engkau bertobat, begitu baca Alkitab, semua Alkitab engkau mengerti. Enggak, ada banyak bagian yang engkau tidak mengerti, tetapi jangan give up, jangan berhenti. Terus cari, maka engkau akan punya kebenaran Allah yang engkau cari akan engkau temukan. Nangkap enggak? Nanti itu akan lebih detail dalam teaching grace. Ini sekarang kita bicara tentang justifying grace. Lebih tepat justifying grace itu begini. Saya ini misalnya anak orang gak punya gelandangan, anak kecil. Terus jangan saya lah ya, saya gak mau lah ya. Saya ini orang kayanya aja lah. Saya ini jadi orang kaya. Terus saya lagi jalan ketemu dengan seorang anak pemulung yang kecil, lalu gak tahu orang tuanya, gak tahu siapanya, miskin, sakit-sakitan, susah, banyak borokan. Lalu dengan kasih karunia Tuhan, saya tergerak mengangkat dia, membawa dia pulang, bawa dia ke dokter, bawa dia ke rumah sakit, dan diangkat anak, dan disekolahkan dengan benar, dirawati di rumah seperti anak kandung saya. Saudara, nangkap gak ini? Lalu saya mengadopsi dia menjadi anak seperti anak kandung saya. Ini loh yang namanya justification. Dia anak gelandangan, tapi saya angkat anak, lalu saya berikan right justification untuk menjadi anak saya, sehingga nanti kalau saya mati dia berhak untuk mendapat warisan saya sesuai dengan anak kandung saya. Bagi anak kandung saya berkata, enggak adil, ngapain papi? Nah, tetapi tidak demikian dengan Tuhan. Karena Tuhan bukan cuma harta, hebat, begitu banyak, enggak terbatas. Jadi kita enggak ada kewajiban untuk iri kalau Tuhan ngangkat anak yang begitu banyak. Karena di dalam dia begitu banyak aset yang tidak terbatas. Jadi, nah kalau sampai kita seperti anak lain iri, maka kita akan jatuh dalam dosa anak sulung. Siapa yang mengerti anak sulung? Terhilang di dalam rumah Bapa.
Anak bungsu jelas terhilang karena jauh dari rumah Bapa. Tapi ada banyak anak sulung, banyak anak Tuhan yang iri melihat orang diberkati, yang iri melihat orang dibenarkan, yang iri melihat orang lain lebih diangkat, maka dia terhilang di dalam Tuhan. Walaupun dia menerima grace, walaupun dia belajar grace, walaupun dia multiple grace, tetapi dia ada iri hati. Itu bukan hidup di dalam grace, bukan hidup di dalam righteousness. Oke. Kita justified by grace. The blood of Jesus sudah menyembuhkan kita, sudah menebus kita, sudah membuat kita menjadi stand firm righteous. Jadi kebenaran dia yang diberikan kepada kita. Sama seperti saya tadi, kehebatan saya, kekayaan saya, kebenaran saya berikan kepada anak angkat saya. Jadi kalau ada orang tanya, kamu anak siapa? Dia akan berhak berkata, aku anaknya Pak Samuel. Sama dengan kita, saya anak buangan, orang yang sangat bejat, sangat berdosa, sangat rusak. Tapi diangkat anak oleh Tuhan Yesus, lalu sekarang kita bisa berkata, aku menyebut Bapa kepada Tuhan yang di surga. Itu namanya justifying grace. Sekarang yang ketiga, teaching grace. Anugerah untuk belajar, anugerah untuk diajar. Jesus called by other people Rabbi. Betul nggak? Apa artinya? Guru. Kalau guru pasti mengajar. Kalau guru pasti suka mengajar. Nggak peduli yang diajarnya ngerti atau enggak. Yang jelas seorang guru pasti mengajar. Oke? Teaching is discipleship's heartbeat. Pengajaran adalah denyut nadi daripada pemuritan di dalam Kristus. Bohong kalau saudara jadi anak Tuhan, mau menjadi murid Tuhan, tapi saudara nggak suka diajar. Saudara nggak suka belajar. Dan ini yang terjadi yang menjadi sakit kanker di gereja begini. Coba kalau datang, mari datang ke ibadah pengajaran Bible study. Yang datang paling 5 orang, 10 orang. Coba mari datang kita ke ibadah mujizat, praise and worship. Penuh tuh gereja. Orang lebih suka cari event, lebih suka cari suasana, lebih suka cari present daripada cari pengajaran. Kenapa demikian? Itu sudah bentuknya manusia dari dulu seperti itu. Padahal amanat agung yang Tuhan berikan kepada kita sebelum Tuhan naik ke surga. Buka ayatnya Matius 28 ayat 18 sampai 20. Yang selalu didengung-dengungkan oleh RSI, Rock Sydney International, setiap minggu mereka membacakan ayat ini. Which is saya angkat topi salut, mereka menekankan bagaimana untuk memberitakan Injil, mengajar orang. Kita lihat di dalam Matius 28 ayat 18. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di bumi dan di surga. Di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Itu betul banget penginjilan, membaptis. Tetapi ada yang bagian yang ke-30. Coba kita baca sama-sama. 2, 3. Dan ajarlah mereka apa? Melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ini jangan lupa, ajarlah mereka melakukan sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Gereja tanpa pengajaran tidak ada pertumbuhan. Dengar nih baik-baik. Pencapaian jiwa baru dengan mujizat. Yes. Tetapi untuk menumbuhkan gereja menjadi dewasa, harus pengajaran. Kalau saudara tidak suka pengajaran, saudara tidak akan bertumbuh menjadi anak Tuhan yang dewasa. Kita selalu menjadi anak Tuhan yang kerdil. Kita percaya Tuhan, tetapi Tuhannya tetap adalah aku sendiri. Tersinggung gak ke gereja. Banyak masalah nggak ke gereja, keadaan nggak enak nggak ke gereja, dan yang lain-lain semuanya sepertinya mereka
Percaya Tuhan, percaya. Berdoa kepada Tuhan, berdoa. Bayar perpuluhan, bayar. Tetapi dirinya sendiri tidak dikikis. Dia tetap menjadi raja buat hidupnya. Kenapa? Karena kurang pengajaran. Tuhan berkata, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan. Setelah saving grace, teaching grace ini penting mutlak. Ajar, ajar, ajar. Senggol sebelah kiri kanannya. Belajar firman. Belajar firman. Pak, itu loh masalahnya. Saya baca Alkitab ngantuk. Alkitab dijadiin obat tidur. Waktu saya masih remaja banyak tante-tante bilang, tante kalau baca Alkitab 2-3 ayat cepet pules. Gitu loh. Mogadon kalah cepat sama Alkitab. Saudara, tapi coba hadapkan di depan saudara. Itu surat yang menandakan Anda dapat undian $1 juta. Satu malam pun Anda melotot gak ngantuk. Coba lihat di situ hal-hal yang membuat Anda tertarik. Wah, semangat. Jam 4 pagi, jam 5 pagi pergi, cari duit, jalan. Sampai tengah malam oke, cari duit, siap. Di gereja 1 jam, aduh Pak gak tahan. Dengar Bapak khotbah itu, aduh capeknya. Mata tuh berat banget. Nah ini loh, kita lihat bedakan gak? Diajar berat. Tetapi kalau melakukan sesuatu yang menghasilkan keuangan, gairahnya minta ampun. Nah yang jadi Tuhan itu uang atau Tuhan? Loh Bapak enak aja ngomong karena Bapak pendeta. Bukan, kita tetap sama-sama manusia. Saudara jangan berpikir saya sekarang ini bisa baca Alkitab berjam-jam, bisa merenungkan firman berjam-jam. Karena saya hobi, karena saya suka. Enggak. Paksa dirimu, paksa hidupmu untuk terus belajar firman. After being saved, standing right in front of God, we need to dedicate ourselves in study the word of God in daily basis. Kalau saudara sudah lama berjemaat di sini, saudara pasti sebel dengar omongan saya. Umatku binasa karena, pinter kan? Kenapa hoflok? Karena nggak mau belajar. Dan saya nggak percaya ada orang goblok. Tuhan tidak menciptakan kita goblok. Tetapi yang membuat kita goblok, membuat kita bodoh, karena kita nggak mau luangkan waktu belajar. Nangkep nggak? Padahal Tuhan bilang, aku sudah berikan anugerah kepada kamu, untuk kamu belajar. Sekarang aku minta waktu dari kamu, untuk spare your time, to teach yourself, to study my words. Ajar, belajar firmanku. Kalau saudara mau buka bisnis, saudara belajari seluk-beluk bisnis. Tapi saudara nggak pernah pelajari seluk-beluk iman. Ya itu mah tugasnya Om Sam lah. Itu gunanya Om Sam khotbah gue tiap minggu dengerin cukup? Nggak cukup saudara. Nggak cukup. Nggak cukup. Kita lihat yang berikutnya. Titus 2 ayat 11. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. 12 yuk kita baca. Ia mendidik kita supaya meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi. Dan supaya kita hidup bijaksana, adil dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Nah bagaimana kita bisa hidup bijaksana, bagaimana kita bisa meninggalkan keinginan duniawi dengan didikan Tuhan. Dari mana didikan Tuhan datang? Dari khotbah, dari belajar, dari baca buku, baca Alkitab, pelajari firman. Amin. Makanya jangan bodoh, jangan takut begitu. Karena kita bodoh begitu ada orang berkata, jangan vaksinasi. Nanti itu menjadi tanda bagi antikris. Hayah. Saya bilang itu nanti menjadi satu alat untuk antikris datang. Saya bilang baca Alkitab. Injeksi vaksinasi itu cair. Tanda bis di dalam Alkitab, tanda antikris di dalam Alkitab itu bukan zat cair yang dimasukkan. Tetapi apa?
Chip. Mana mungkin zat cair bisa berubah di dalam tubuh menjadi chip. Umatku binasa karena oon. Dan kita diinjeksi di mana? Di tangan. Di sini kan? Ada nggak injeksi di jidat? Loh, tanda antikris itu di jidat. Loh, baca ayatnya makanya di dalam Wahyu. Chip itu ditempelin di jidat. Kalau tidak di jidat, chip itu ditempelin di pergelangan tangan. Bukan di pangkal tangan. Lagi-lagi orang begitu takutnya ini tanda antikris. Umatku binasa karena Hovlok. Mana ada? Gak ada. Saya sudah booster yang ketiga. Saya tetap jadi anak Tuhan, gak jadi antikris. Dan tidak ada tanda-tanda saya mau jadi antikris. Antikris tak tendang dalam nama Yesus. Kenapa mesti takut? Are you with me? Umatku binasa karena Hovlok. Itu loh makanya saya bilang. Mari kita belajar Alkitab dengan benar. Kalau saudara belajar Alkitab, chip itu ditaruhnya di jidat, chip itu ditaruhnya di pergelangan tangan, sementara vaksinasi ditaruhnya di sini. Dan gak mungkin dari sini bisa pindah kemari. Dan gak mungkin zat cair tiba-tiba di dalamnya berubah menjadi barcode. Terus ada data-data kita pribadi, saldo bankmu sekian, lahir sekian, tanggal sekian. Di mana adanya? Sementara chip adalah untuk itu. Kapan dimasukin datanya ke dalam cairan kita? Dimasukin ke sini. Katanya nanti kena tanda sil antikris. Ada. Makanya saya bilang, jangan baca Alkitab pakai dengkul. Berdoa pakai dengkul. Baca Alkitab pakai otak. Orang tua zaman dulu bilang jangan baca Alkitab pakai otak. Pakai apa, Nek? Saya dulu diomongin sama orang-orang tua, jangan baca Alkitab pakai otak. Nanti kamu jadi antikris, nanti kamu menolak Tuhan. Jangan sekolahkan anakmu tinggi-tinggi, nanti mereka mengerti antikris. Mereka nggak mengerti Alkitab. Saya bilang dengar baik-baik. Yang menciptakan otak siapa? Tuhan tidak menciptakan otak untuk memberontak melawan dia. Semua anggota tubuh kita diciptakan untuk menyembah dia, untuk mendidik dia. Kita diberikan otak, diberikan hikmat untuk bijaksana, mengerti firman. Jangan diaplikasikan tumpang tindih, pakai doa, pakai otak. Kalau berdoa pakai, salah ya. Berdoa pakai otak, baca kita pakai dengkul. Kalau berdoa pakai otak, saudara akan susah untuk mengerti. Contoh, Alkitab bilang gini, kalau ada orang sakit tumpangin tangan, oleskan minyak maka dia akan sembuh. Apa hubungannya tumpangin tangan, oleskan minyak bisa sembuh? Saudara pikir sampai 7 kelilit, cari tanya profesor, apa hubungannya tumpangin tangan, babababasiata kalau tambah sembuh? Mereka bilang itu bohong, itu nggak benar. Nah karena mereka pakai otak mereka yang salah. Tetapi kalau Alkitab bilang pakai iman, bahwa orang berdoa oleh minyak untuk tumpangin tangan sembuh, itu adalah kita perlu kita pakai iman kepada firman Tuhan. Nangkep nggak? Pakai otak kita untuk mengerti dengan benar. Makanya saya dulu paling suka sebelum saya mengerti anugerah, saya paling suka berdebat dengan orang-orang yang aneh-aneh seperti itu. Karena saya pikir aku bisa kalahkan mereka dengan cara berpikir. Dulu saya juga termasuk sombong sih, sekarang juga masih sih. Sedikit, masih ada sisanya. Saya belajar Alkitab untuk betul-betul mengerti firman yang benar. Sehingga kalau ada orang ngajar yang nyelewengi, yang gak benar, itu buat kita gak akan kena. Kenapa? Karena kita mengerti kebenaran firman Tuhan. Tidak mudah diombang-ambingkan dengan berita-berita yang simpang siur. Oke? Ayat 13 sekarang. Tadi kita sampai mana? Matius 28 ya. Sekarang kita buka Titus pasal 2. Aduh, waktunya udah habis Tuhanku. Udah kita selesaikan sampai teaching grace aja. Enak Englishnya nanti kita minggu depan ya. Sekarang kita baca Titus. Titus 2 ayat 11 sampai 14.
Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan manusia sudah nyata. 12, Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan, keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan pernyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita, Yesus Kristus. Yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya satu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Saudara perhatikan, saya menyimpulkan dari ayat 13-14, kalau saudara tidak mau belajar kebenaran firman Tuhan, saudara sedang hidup dalam kejahatan. Kenapa? Karena kalau saudara tidak mau diperbaharui dengan pengertian firman yang benar, saudara akan hidup di dalam kebenaran yang lama, yang which is dipengaruhi oleh dosa dan kejahatan dunia. Hanya itu pilihannya. Next, kita lihat Efesus 1 ayat 11 sampai 14. Sebelum Efesus 1 ayat 14, saya ada satu tambahan. Ayat yang sangat terkenal. Kita buka Kisah Rasul pasal 2. Kisah Rasul pasal 2 ayat 42. Udah lihat ke depan? Coba lihat. Yuk kita baca 2-3. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Siapa mereka ini? Jemaat gereja mula-mula. Setelah mereka dibaptis, setelah mereka diselamatkan, mereka berkumpul dalam satu ruangan. Dan mereka bertekun dalam pengajaran yang membuat mereka bertumbuh rohani, bukan jumlah, tetapi bertumbuh rohani pengajaran. Dengar baik-baik, mujizat tidak membuat pertumbuhan rohani. Mujizat membuat ignition, membakar, terjadi. Wow! Tetapi kita tidak bisa setiap hari melihat mujizat. Dan untuk itu kita perlu belajar firman, supaya kita bisa melihat mujizat-mujizat yang tersembunyi. Itu bagi orang karismatik. Bagi orang-orang yang lain yang tidak percaya, bukan tidak percaya mujizat, yang berkata mujizat itu sesuatu barang langka. Kita percaya kepada penyediaan Allah yang Tuhan taruh di dalam pengajaran, yang ditaruh di dalam Alkitab. Pada waktu kita belajar, maka pengajaran itu diungkapkan. Itu yang namanya teaching grace. Ada anugerah untuk diungkapkan pengajaran dan pengertian yang membuat iman kita bertumbuh, rohani kita bertumbuh, dan berkumpul bersama-sama untuk memecahkan roti dan berdoa. Perjamuan kudus. Pengajaran, perjamuan kudus, dan berdoa merupakan satu paket dalam ibadah. Amin. Amin. Oke, sekarang terakhir Efesus 1 ayat 11-14. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendaknya. Lagi-lagi nggak terlalu jelas. Kita baca dalam bahasa Inggrisnya. In him we have obtained inheritance, having been predestined according to the purpose of him who works all things according to the counsel of his will. Dengar baik-baik. Ayat ini berkata kepada kita, pada waktu kita tekun dalam pelajaran, pada waktu kita berjalan dalam anugerah pengajaran, teaching grace, dengar baik-baik, maka engkau akan menemukan purpose dan destiny-mu. Tolong bahasa Inggrisnya aja, Frankie. Bahasa Inggrisnya. Lama. Tangannya yang lama. Atau nggak bisa bahasa Inggrisnya? Tadi ada, kok sekarang lama?
Oke. Tangannya Frankie yang lama sakit kali ya. Masih belum juga? Oh haleluya, oke lah. Saya sengaja mau menunjukkan ini, udah. Efesus pasal 11, Efesus pasal 1 ayat 11, Frank. Slide nomor 18 sudah. Oke, digedein. In him we obtained an inheritance, having been predestined according to the purpose of him who works all things according of the counsel of his will. Tuhan bekerja di dalam diri kita dengan predestination, ditetapkan sebelumnya, tetapi penetapan ini akan dia tunjukkan kepada kita pada waktu kita berjalan dalam konselnya dia. Konselnya dia terdapat di mana? Terdapat di firman-Nya. Waktu kita mau belajar firman. Makanya saya bilang bagi saudara anak Tuhan yang belum mengerti apa tujuan hidupmu ada di dunia ini, bukan tanya kepada gembala, bukan tanya kepada penabi, kepada rasul dinubuatkan. It can be bisa seperti itu, tapi mari belajar firman Tuhan. Pada waktu engkau intim dengan Tuhan, maka Tuhan akan menunjukkan kepada jati dirimu bahwa apa yang Tuhan tanam di dalam dirimu, engkau untuk jadi apa? Nangkap gak? Hanya keintiman kita dengan Tuhan yang akan membuat kita mengerti tentang Tuhan, pengajaran Tuhan, kehendak Tuhan dalam diri kita. Intim dengan Tuhan. Jangan cuma intim dengan Tuhan kalau saudara butuh sesuatu. Tapi intimlah dengan Tuhan dalam setiap aspek kehidupanmu. Maka semua problem yang muncul dalam hidupmu yang Tuhan izinkan, pasti kau akan temukan jawabannya di dalam setiap pelajaran yang kau pelajari dari Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Saya hanya bacakan satu ayat lagi. Enabling grace. Tadi saya sudah bacakan, sekarang saya bacakan ayat yang terakhir. Ratapan. Atau enggak, 2 ayat lagi dah, saya minta waktu 5 menit lagi. Supaya enggak satu seri lagi. Enggak saya selesaikan semuanya. Galati 1 ayat 15. Tolong Galati 1 ayat 15. Bahasa Indonesianya aja. Kita bicara sekarang tentang enabling grace. Kasih karunia yang memampukan. Oke? Galati 1 ayat 15. Tetapi waktu ia yang telah memilih aku sejak kandungan ibuku dan memanggil aku oleh kasih karunia-Nya. Saudara kalau baca ayat ini doang mungkin gak ngerti. Tetapi untuk menyingkat waktu saya jelaskan singkat. Ayat ini ditulis oleh siapa? Paulus. Jadi Paulus berkata, tetapi aku telah dipilih oleh Tuhan sejak dari kandungan ibuku. Perhatikan ini. Dan memanggil aku oleh kasih karunia-Nya. Jadi semua kita ditetapkan Tuhan untuk menjadi apa? Waktu kita di dalam kandungan. Bukan cuma Paulus. Yakub sama, semua Yeremia juga. Dan saya percaya kita juga. Kalau saudara mau mengerti lebih dalam lagi, Mazmur 139. Saudara baca di situ bahwa memang Tuhan menetapkan waktu kita masih di dalam kandungan. Tuhan menetapkan kita bukan karena kita hebat, bukan karena kita baik, bukan kita benar, bukan karena siapapun, tapi karena Dia. Oke, sekarang saya untuk cepatnya, tetapi ternyata kehidupan Paulus apa yang terjadi? Lebih dari separuh kehidupannya Paulus, dari mulai lahir sampai dia menjadi dewasa, dia tidak hidup di dalam kebenarannya Tuhan. Bahkan dia menjadi musuh Tuhan yang bernama Saul. Dia menganiaya anak-anak Tuhan dan menganiaya Tuhan. Dia membunuh anak-anak Tuhan yang lahir baru dan dia menyiksa jemaat Tuhan. Tetapi pada waktu umurnya sudah sampai genap rencana Tuhan. Galati 1 ayat 15 berkata, tetapi waktu ia yang telah memilih aku sejak dari kandungan ibuku, memanggil aku oleh kasih karunia-Nya. Inilah yang saya katakan enabling grace. Kasih karunia yang memampukan. Mungkin saudara sekarang belum mengalami. Pak aku sudah umur 40. Pak aku sudah umur 50. Engkau belum mengerti, belum tahu. Teruskan. Karena Paulus sendiri berkata bahwa separuh dari umurku lebih aku habiskan dengan kesia-siaan. Sebetulnya bukan sia-sia. Tetapi dia melakukannya dengan cara yang salah.
Sampai satu titik Tuhan memanggil dia. Dan dia kembali menjadi anak, bukan kembali. Dia bertobat dan sungguh-sungguh berubah menjadi rasul. Yang Tuhan pakai dengan luar biasa. Jangan lihat hidupmu saat ini. Tapi lihat hidupmu bersama dengan Tuhan. Mulai hari ini sampai ke depan. Ini yang Paulus ajarkan. Pak, saya sudah sekian tahun mengalami. Om, saya sudah bergumul bertahun-tahun. Tapi belum teruskan pergumulanmu. Pergumulanmu tidak akan sia-sia. Berjalan terus, satu titik Tuhan akan tunjukkan bahwa engkau dipilih oleh Tuhan. Tidak mungkin kau ada di sini kalau engkau tidak dipilih oleh Tuhan. Are you with me? Tidak mungkin saudara mendengarkan saya lewat online kalau saudara tidak dipilih oleh Tuhan. Saudara dapat panggilan saving grace. Jadi saya mau berkata, keadaan hidupmu saat sekarang tidak jaminan itulah keadaan yang dibenarkan oleh Tuhan atau tidak. Tetapi masukilah grace-nya Tuhan. Karena tahun ini tahun multiple grace. Satu ayat terakhir, Ratapan 3 ayat 22-24. Lalu kita akan tutup dalam doa dan perjamuan. Ratapan 3 ayat 22-24. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmatnya. Selalu baru tiap pagi. Besar setiamu. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Besok saudara bangun, kasih setia, anugerah Tuhan baru buat Anda. Lusa Anda bangun, kasih setia Tuhan, anugerah Tuhan baru bagi Anda. Besar setia Tuhan. Satu pengertian yang ingin saya tutup. Anugerah atau grace atau rahmat adalah menerima sesuatu yang besar dari Tuhan. Yang sebetulnya engkau tidak layak. Itu grace. Saya ulang. Grace is receive the great blessing that we do not deserve. Anugerah adalah engkau menerima berkat yang berkelimpahan. Dalam pengertian berkat ini bukan cuma duit ya. Keselamatan, hikmat, kebijaksanaan, kesehatan, pengertian. Itu adalah berkat. Secara melimpah, secara kita tidak layak. Tetapi ada satu, mercy. Atau kasih karunia. Is we do not receive the great punishment that we have should. Kasih karunia adalah kita tidak menerima penghukuman Tuhan. Yang seharusnya kita terima. Itu kasih karunia. Anugerah adalah kita menerima berkat yang begitu besar yang seharusnya kita tidak layak menerimanya. Kasih karunia adalah kita tidak menerima penghukuman Tuhan yang seharusnya kita terima. Dua hal ini, Ratapan berkata, selalu baru setiap hari buat kita. Tapi saya mau, mari jangan pandang rendah anugerah dan kasih karunia Tuhan. Sehebat-hebatnya anugerah Tuhan. Sebanyak-banyaknya kasih karunia Tuhan. Dengar baik-baik, tetap ada batasnya. Kalau ada orang bilang gak ada batasnya, it's wrong. Apa batasnya? Keadilannya. Dia Tuhan yang adil. Jangan permainkan keadilannya Tuhan. Dia tidak mau disalibkan untuk berkali-kali. Cukup sekali untuk selamanya.